Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa zurriyyatihi ajma'in, amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsuma kunta wa atbihi sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Fa ayyuhal hadirun, ya ibadallah, usikum wa nafsi bittaqullah faqad fazal muttaqun. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Islam ada dua kategori ibadah. Yang pertama adalah ibadah qasirah. Ibadah yang nilainya, pahalanya, balasannya, manfaatnya hanya dirasakan oleh orang yang mengerjakan. Salat, puasa, haji, umrah itu adalah bagian dari ibadah qasirah. Yang kedua adalah ibadah muta'addiyah. Ibadah yang nilainya, pahalanya, balasannya, manfaatnya tidak hanya dirasakan oleh orang yang mengerjakan, tapi juga untuk orang lain. Nabi sallallahu alaihi wasallam jika dihadapkan oleh dua ibadah ini, beliau lebih memilih ibadah muta'addiyah atau lebih kita kenal dengan ibadah sosial. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Zakat, sedekah, infak itu adalah bagian ibadah muta'addiyah. Oleh karenanya di dalam Al-Qur'an surat Al-Munafiqun ayat 10 Allah Subhanahu wa taala menggarisbawahi, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa aku minas shalihin. Wahai Tuhanku, kenapa begitu cepat engkau panggil ajalku? Seandainya engkau tunda saja, maka aku akan bersedekah dan aku akan menjadi hamba-hambamu yang soleh. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dalam satu kisah yang masyhur, sering kita dengar dan sering kita dengar berkali-kali, ada seorang wanita tunasusila, seorang pelacur, yang hanya karena dia memberikan minum kepada seekor anjing yang kehausan, dengan hidayah Allah, orang ini Allah masukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ada seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, aku mendapati tetanggaku seorang perempuan yang ahli ibadah, salatnya luar biasa, baca Qur'annya tidak pernah putus, tapi dia selalu menceritakan keaib orang lain. Dia selalu menceritakan keburukan tetangganya. Dia selalu membenci kepada orang lain." Apa kata Rasulullah? Wahiya finnar, bahwa perempuan itu tempatnya di neraka. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Abu Bakar As-Siddiq pernah bertanya kepada putrinya Aisyah, "Wahai Aisyah, perbuatan Rasulullah yang mana lagi yang belum pernah ayah lakukan?" Aisyah menjawab, "Wahai ayahanda, setiap pagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pergi ke pasar Madinah dan dia bertemu dengan seorang pengemis buta beragama Yahudi. Setelah Rasulullah meninggal, Abu Bakar bertanya kepada Aisyah, perbuatan baik Rasul mana lagi yang belum pernah dia lakukan?" Esok harinya Abu Bakar pergi ke pasar itu dan menemui seorang pengemis buta beragama Yahudi. Dia temui, seketika dia menyapa pengemis itu,
Dan pengemis itu mengatakan, kemana saja selama ini engkau tidak datang menghampiri aku sebagaimana setiap hari kau datang kepada aku? Abu Bakar menjawab, aku ada kesibukan lain, aku ada urusan lain, baru kali ini aku bisa memenuhi datang kepadamu. Singkat cerita, Abu Bakar mulai memberikan suapan makanannya kepada seorang pengemis. Awalnya baik, awalnya lembut, awalnya penuh dengan kasih sayang. Seketika Abu Bakar memberi makan, seketika itu juga pengemis buta itu menghina-hina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pengemis buta itu mengatakan bahwa Rasulullah adalah seorang yang fasik, seorang yang mengajarkan kesesatan, seorang yang mengajarkan kita tidak dalam kebaikan, seorang segala macam umpatan-umpatan itu keluar daripada pengemis buta. Dan seketika itu Abu Bakar memerah mukanya dan marah. Mulanya lembut memberi makan, mulai kasar memberi suapan kepada pengemis buta. Dan pengemis buta itu mengatakan, engkau bukan orang yang setiap hari memberi makan kepadaku, caramu kasar. Abu Bakar meyakinkan, aku adalah orang yang sama. Tidak, bahwa orang yang selama ini datang kepadaku, dia selalu memberikan dengan tangannya yang lembut, dengan kasih sayangnya yang penuh dengan kecintaan. Kamu bukan orang yang sama. Apa jawab Abu Bakar? Wahai orang tua, ketahuilah bahwa orang yang selama ini memberimu makan, sekarang dia sudah meninggal dunia. Dan ketahuilah bahwa orang yang selama ini memberikan suapan makan untukmu, dia adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang kamu hina-hina ini. Mendengar ini, pengemis buta itu menangis sejadi-jadinya dan dia mengatakan, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ini adalah ibadah qasirah. Berapa banyak di antara kita hanya ini adalah ibadah muta'addiyah. Berapa banyak di antara kita yang hanya memikirkan ibadah qasirah. Dia rela berjam-jam membaca Al-Quran, dia rela bermalam-malaman sujud tahajudnya, bahkan dia rela bolak-balik pergi Mekah Madinah untuk melaksanakan ibadah haji atau umroh. Tapi dia tidak peduli. Dia tidak peduli dengan tetangganya yang kelaparan. Dia tidak peduli dengan para anak-anak yatim yang mesti harus menjadi perhatian. Dia tidak peduli dengan tetangganya, dengan saudaranya yang memang membutuhkan daripada sandang, pangan dan papan. Orang yang semacam ini boleh jadi masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah summa nauzubillah. Oleh karena itu, marilah kita samakan antara ibadah qasirah dengan ibadah muta'addiyah. Jangan sampai kita yang sudah sungguh-sungguh ibadah, kita yang sudah letih-letih ibadah, tapi karena tidak mau memikirkan saudara kita yang memang mereka membutuhkan pertolongan kita, menjadi sebab tertutupnya pintu surga untuk kita dan menjadi sebab terbukanya pintu neraka untuk kita semua. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sebagai penutup daripada khutbah Jumat yang singkat ini, Al-Fakir ingin menukil firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 36. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsan wa bidzil qurba wal yatama wal masakin wal zarijil qurba waz zariz zunubi was sahibi bil jambi wa ma malakat aymanukum innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Sembahlah Allah, jangan engkau sekutukan dia dengan sesuatu apapun. Berbuat baiklah kepada kedua orang tuamu, kepada saudara dekatmu, kepada anak-anak yatim, para fakir miskin, tetangga dekatmu dan tetangga jauhmu, para orang-orang yang dalam perjalanan dan hamba sahaya di antara kamu. Sesungguhnya Allah tidak menyukai hamba-hambanya yang membangga-banggakan diri. Mudah-mudahan dengan khutbah yang singkat ini memberikan pemahaman buat kita semuanya. Bukan hanya kita fokus dengan ibadah qasirah, tapi kita juga lebih memikirkan daripada ibadah muta'addiyah, ibadah yang nilainya bukan hanya untuk diri kita tapi juga untuk orang lain. Barakallahu fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Fataqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'un 'alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina nabiyyina Muhammadin wa ala
Alhamdulillah amarna bil i'tihadi wal i'tisami bihablillahil matin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah ittaqullaha mastata'tum wa sari'u ila maghfirati rabbil alamin wa a'lamu anna Allah subhanahu wa ta'ala amarukum bi amrin bada'a bi nafsihi wa thanna bi malaikatihi al-musabbihati bi kursihi. فقال تعالى في كتابه العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه وقرابته وأزواجه وذريته أجمعين وارض اللهم على أربعة خلفاء الراشدين سيدنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعلى بقية الصحابة والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أصلح جميع أولاد المسلمين وانصر الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمبتدية والمشركين وأعلي كلمتك إلى يوم الدين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات يا قاضي الحاجات ويا كافئ المحمى برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أحسن عاقبتنا في أمور كلها وأزرنا من هجر الدنيا وعذاب الآخرة اللهم لك الحمد وإليك المستكى وأنت المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون أقم الصلاة لذكره